Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi kita boleh bersama-sama untuk hadir dimanapun Bapak Ibu berada, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu teduh bersama, kita bersaat teduh. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita bersehati, kita menaikkan satu pujian, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. KPPK nomor 13. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan musik dan kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. God is in His temple. KPPK nomor 13. Sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Ia pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi terangan. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Musik saja. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, selama puji Dia.
Mari saudara, kita tundukkan kepala kita akan bersehati, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersama-sama boleh merenungkan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Bukannya kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan juga yang memimpin mereka. Terima kasih, berkati juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan jamah, Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pujian yang mengatakan, stand up for Jesus. Hai, bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkanlah panji raja, tegak mengangkatnya. Bila tentara Tuhan pastikanlah menang. Mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai, bangkit bagi Yesus. KPPK 361. Kita naikkan pujian ini bersama. Bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita lanjutkan dengan baitnya yang ketiga. Stand up for Jesus. Hai, bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah. Mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai, bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Musik saja. Hai, bangkit bagi Yesus, tak lama lagi berperang. Umatnya bersoraklah kidung kemenangan. Hai, bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah kidung kemenangan. Dan yang setia padanya, damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Baik saudara, mari kita bangkit bagi Yesus. Baik saudara, saya mengajak kita membaca bacaan Alkitab kita bertanggapan. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 42, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Baik saudara, mari kita membaca bersama demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkannya, bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Baik saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Mari saudara kita menyambut firman Tuhan ini. Kita menaikkan satu pujian, KPPK 353. Hidupku ini kuserahkan, take my life and let it be. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hidupku ini kuserahkan. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan musik dan kita lanjutkan dengan baitnya yang ketiga. Hidup jiwaku Tuhan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu, seturut kehendak-Mu. Kuasailah hidupku, hatiku baik suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Musik saja. Kasih-Mu membakarku, kuserahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Kasih-Mu membakarku, kuserahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Ya saudara, biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Heri Kwok. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita persiapkan hati kita. Kita rindu biar Tuhan mulai memakai kehidupan kita. Pakai hidupku ini untuk melayani Tuhan. Pakai tanganku ini untuk bekerja melayani Tuhan. Pakai hidupku ini, KPPK 350, sambil kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
pakai suaraku ini selamanya memuji Kristus Tuhan. Musik saja. Pakai mulutku memberitakan Injil, pakai hartaku seluruhnya bagimu. Pakai mulutku. Pakai mulutku ini memberitakan Injilmu. Pakai hartaku ini seluruhnya bagimu. Bagimu ku relalah. Musik saja. Pakai kasihku ini ku sembahkan padamu, pakai diriku ini selamanya bagimu. Pakai kasihku ini ku sembahkan padamu, pakai diriku ini selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Baik saudara, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab suci kita, dan kita akan mendengar urayanya, mari kita tunduk kepala memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kepada Dikaulah kami sujud menyembah. Hanya Dikaulah Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh karena kemurahan hati-Mu lah kami memperoleh hati yang percaya kepada Tuhan yang hidup. Karena itulah di hari perhentian ini kami datang menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu, nama-Mu yang Maha Kudus. Dan sekaligus kami datang memohon anugerah-Mu lagi untuk belajar firman-Mu, kebenaran yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Sehingga sebagai orang percaya, kami berjalan bukan dengan kekuatan diri kami, bukan dengan kemampuan logika kami, tetapi kami berjalan berdasarkan kekuatan firman-Mu yang menuntun kami. Bapa, layakkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu yang kudus. Sucikanlah dia, sembunyikanlah di belakang salib-Mu. Dan biarlah Tuhan yang berbicara memakai hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarkanlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca satu bagian kitab suci kita di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Tema kita hari ini adalah karunia untuk menderita. Bacaan ini akan menjadi dasar kita untuk sama-sama kita merenungkan bagian kitab suci ini. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca bagian kitab suci ini dan kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, satu kali ada anak pemuda yang datang beribadah ke salah satu gereja. Anak muda ini datang berapa kali sehingga akhirnya hamba Tuhan di sana memperhatikan dan bertanya, karena ini anak yang baru datang ke gereja yang dia layani. Jadi bukan jemaatnya. Waktu dia tanya, "Selamat datang, saya lihat berapa kali kamu hadir, saya senang sekali. Apakah kamu datang ke tempat ini karena dapat informasi dari kawanmu atau kamu dapat informasi dari mana?" Lalu anak muda itu bilang, "Oh ya, saya dapat informasi dari kawan saya." Waduh, kalau begitu kawanmu baik sekali ya, mengajak kamu untuk datang beribadah mencari Tuhan. Lalu apa harapan kamu datang beribadah di tempat ini? Dia jawab dengan sederhana, "Saya tidak punya sesuatu yang muluk-muluk. Saya datang kemari karena kata teman saya di sini banyak anak perempuannya yang cakep-cakep gitu ya. Saya ingin untuk berkenalan. Siapa tahu saya bisa dekat dan kemudian kami bisa berjodoh." Saudara-saudara, jawaban yang polos ini adalah jawaban yang mengekspresikan kenapa saya datang ke gereja. Kenapa saya datang untuk beribadah di hari Minggu. Saudara, kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan seseorang di dalam kehidupan keagamaannya, kira-kira apa yang melatar belakangi orang itu menjadi orang Kristen? Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena kalau kita berbicara kekristenan, ada kekristenan yang hanya agama saja. Mereka benar-benar beragama Kristen, tetapi esensinya sebagai orang Kristen itu tidak jelas. Tetapi ada orang Kristen yang memang Kristen sejati, Kristen yang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kebenaran firman-Nya, yang menegur dia orang berdosa dan yang mencelikan dia sebagai orang yang jahat dan yang menyadarkan dia untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh membawa dirinya kepada Tuhan dan memohon belas kasihan. Orang seperti itu adalah orang yang mengalami kehidupan lahir baru. Sehingga beda dengan orang Kristen yang hanya kulit saja. Yang memang dia datang tapi belum tentu motivasinya jelas. Yang memang beragama Kristen tapi dia tidak mendasari kehidupan Kristianinya itu di dalam kehidupan praktis yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang diajarkan di dalam kitab suci. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam tema kita bahwa karunia untuk menderita ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu tulisan yang sangat bagus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita membaca keseluruhan pasal yang pertama, kita menemukan satu bagian yang sering Bapak Ibu mungkin dengar pada waktu kita ada di rumah duka. Di dalam ayat ke-21 pasal pertama, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bagian ini seringkali dikhotbahkan di acara-acara kedukaan karena ingin menyadarkan kalau kita mati di dalam Kristus itu keuntungan.
karena kita mempunyai tempat yang jelas. Tetapi kalau kita hidup, maka hidup kita untuk Kristus. Saudara, ayat ini sebenarnya bukan ayat yang ditujukan untuk kita berkhotbah hanya di dalam ruang kedukaan. Tetapi ayat ini sebenarnya ayat yang berbicara tentang kehidupan orang Kristen harusnya bagaimana. Karena penekanannya di dalam pasal yang pertama ini adalah tentang hidup. Bukan penekanannya tentang mati. Begitu juga pada waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-29. Waktu Paulus bilang, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ayat ini adalah ayat yang juga mempunyai penekanan. Apa penekanannya? Penekanannya itu adalah bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, adalah orang yang hidupnya siap untuk menderita. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mencoba mencerna satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Saya pakai ilustrasi Boksu Rudi aja ya. Saya bicara nih misalnya. Saya ketemu Boksu Rudi, saya bilang, Boksu, kamu ini ganteng, tapi juga rohani. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi penekanannya? Apakah gantengnya atau rohaninya, saudara-saudara? Penekanannya rohani. Meskipun dia ganteng, tetapi maksudnya adalah kerohaniannya yang menjadi titik di dalam penekanan ucapan itu. Kamu hebat, tetapi kamu juga luar biasa baik. Jadi baiknya ini yang menjadi penekanan. Saudara, pada waktu berbicara di dalam ayat 29, kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa hidup percaya yang adalah anugerah Allah, hidup percaya yang adalah kemurahan Allah, yang tanpa itu engkau tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus Kristus, sekarang dinyatakan lagi di dalam penekanan yang kedua, tetapi kamu juga dikaruniakan untuk hidup menderita. Artinya Paulus mau mengatakan second blessing setelah blessing yang utama anugerah percaya. Sekarang second blessingnya adalah kamu dikaruniakan untuk menderita. Saudara, bagian ini menjadi bagian yang sangat sulit untuk kita pikirkan. Karena kita seringkali dibawa di dalam satu konsep bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup dengan Tuhan, selalu hidup yang berorientasi dalam penekanan hidup enak, hidup tidak ada susah, hidup yang lancar-lancar saja, hidup yang pada waktu saya membutuhkan ini lalu disediakan, hidup yang kalau saya sedang bergumul lalu ada pertolongan. Penekanan-penekanan yang sangat sederhana, yang menyederhanakan pergumulan hidup, itulah yang seringkali membelenggu kita di dalam konsep yang kerdil tentang hidup mengikut Tuhan. Saudara, pada waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus siap memikul salibnya. Pada waktu Yesus di malam sebelum dia disalib, Yohanes mencatat percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Dan dia kemudian berdoa. Dalam doanya dia berkata, dunia membenci mereka. Saudara, dua bagian kitab suci yang saya ambil di dalam kitab Injil. Pada waktu Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus siap untuk memikul salibnya. Dan dunia membenci kamu karena kamu percaya kepada aku. Adalah bagian yang sama yang ingin menekankan bahwa pada waktu kita menjadi pengikut Kristus, pada waktu kita meresponi anugerah Dia di dalam kekuatan yang Roh Kudus berikan, sehingga kita menjadi orang percaya, di situ sebenarnya kita siap memulai hidup di dalam penderitaan. Penderitaan tentang apa? Tentang kesaksian bahwa engkau sekarang menjadi anak Tuhan yang dibenci oleh dunia.
Saudara, istilah memikul salib itu bukan salib yang dibuat-buat, saudara. Misalnya, saudara tahu bahwa menikah bukan dengan orang yang seiman, itu diajarkan oleh kitab suci. Lalu saudara bilang, ya tapi saya ingin supaya saya menginjili perempuan itu. Saya ingin untuk menyatakan Yesus Kristus kepada pacar saya yang laki-laki, supaya dia mengalami pertobatan dan kehidupan baru. Makanya saya ingin menikah meskipun kami beda keyakinan. Saudara, alasan atau alibi itu seringkali saya dengar, saudara-saudara. Waktu menikah ternyata pasangannya yang sudah menjadi istri atau suami enggak pernah juga mau meresponi untuk mau hidup percaya sama Tuhan. Karena sekali lagi yang namanya percaya itu anugerah Allah. Tetapi waktu kitab suci melarang, kitab suci tahu bahwa ada konsekuensi yang sangat jelas, perbedaan antara terang dan gelap. Sehingga pada waktu dia menderita, dia bilang, saya pikul salib. Saudara, ini bukan pikul salib. Ini adalah kebodohan yang engkau pikul. Waktu Yesus berbicara pikul salib, dia berbicara tentang kesaksianmu sebagai orang Kristen yang dibenci oleh dunia, tetapi imanmu tetap teguh. Karena itulah di dalam ayat yang ke-27, Paulus bilang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga kalaupun aku tidak datang, aku mendengar. Kalaupun aku datang, aku melihat. Melihat tentang apa? Tentang hidupmu yang sungguh-sungguh berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam tema kita, karunia untuk menderita, ini adalah satu bagian yang luar biasa yang Paulus ingin sampaikan. Sebagai second blessing, anugerah Tuhan. Dari anugerah utama yaitu engkau percaya, Tuhan anugerahkan yang kedua adalah siap menderita. Siap menderita artinya apapun yang engkau hadapi dalam perjalanan di dunia ini. Waktu engkau terus menyatakan dirimu sebagai orang percaya, lalu engkau mengalami berbagai banyak perlawanan, tetapi engkau tidak goyah. Disitulah karunia untuk menderita itu engkau sungguh-sungguh jalani. Saudara, istri saya beberapa tahun yang lalu waktu dia ke Israel, dia menjadi salah satu tour leader di samping beberapa tour leader yang lain. Lalu dia tidur satu kamar dengan satu ibu yang profesinya sebagai seorang perawat. Setelah perjalanan beberapa hari, akhirnya menjadi dekat. Karena memang tidurnya sekamar dan ngobrol-ngobrol. Lalu pada waktu ziarah juga ngobrol-ngobrol. Nah, satu malam dia cerita sama istri saya sebelum mereka kembali ke Indonesia. Dia sampaikan kepada istri saya. Namanya juga jemaat ya, kadang-kadang yang namanya hamba Tuhan siapapun dipanggil pendeta lah gitu ya. Ibu pendeta dia bilang. Tapi benar juga sih, memang dia istrinya pendeta gitu ya. Ibu pendeta, saya mau cerita. Cerita apa, Bu? Nanti setelah saya pulang, saya ingin minta cerai dari suami saya. Loh, kenapa, Bu? Ibu di sini sudah dengar firman, ibu menyaksikan juga beberapa situs bersejarah tentang bagaimana hal-hal yang disampaikan di dalam kitab suci yang ibu lihat. Bukan itu, Ibu Pendeta. Yang jadi permasalahan adalah saya punya suami, ini adalah orang yang susah untuk disadarkan. Maksudnya apa? Kata istri saya. Begini, dulu saya sama suami saya, kami sama-sama orang Kristen yang taat. Kami beribadah bersama-sama. Kami tidak pernah mau absen untuk beribadah mencari Tuhan. Lalu suami saya memang seorang yang senang belajar. Waktu dia studi S1, dia mau melanjutkan S2, lalu dia dapat sebuah sponsor ke Jepang. Di Jepang dia studi. Saya di Indonesia, saya bantu keuangan, di samping dia juga dapat sedikit sponsor itu.
Tapi akhirnya saya putuskan tidak baik suami istri terpisah jauh. Akhirnya saya tinggalkan semua usaha di Indonesia, saya pergi ke sana. Di sana saya bersama-sama dengan dia berjuang. Saya bekerja yang bisa saya kerja, lalu membantu suami saya yang studi. Singkat cerita dia lulus. Saat dia lulus ternyata dia mau lanjutin lagi S3. Nah waktu dia lanjutin S3 saya dukung karena saya pikir ya sekaligus lah sudah ada di luar negeri. Nah setelah dia lulus S3 dia pulang ke Indonesia, dia ditawarkan sama salah satu perusahaan yang memang milik pemerintah untuk dia menjadi seorang pejabat di sana. Tetapi pada waktu dia mau ditawarkan itu, dia diberikan satu syarat. Syaratnya sederhana, yaitu kamu harus tinggalkan imanmu dan kamu harus tidak lagi seperti yang dahulu, orang yang datang bergereja dan sebagainya. Lalu dia pulang sama istri, dia cerita. Lalu istri dia tanya, apa yang kau sampaikan sama pimpinanmu? Saya jawab, oke lah Pak, perkara itu sih perkara sederhana. Istrinya bingung, apa kau bilang sederhana? Ini perkara iman kau bilang sederhana. Kau bikin ini menjadi sulit, dia bilang. Lalu dia bilang sama istrinya, tenang aja lah. Dia kan gak tahu soal agama kita. Kita mau apa kan dia gak tahu. Yang penting saya bilang sama dia, kalaupun kita mau ke gereja jangan sampai ketahuan, dia bilang begitu. Istrinya bilang, waduh saya ada dilema besar. Dilema kenapa? Setiap saya mau ke gereja, saya kayak maling yang ngumpet-ngumpet takut ketahuan. Lama-lama saya tersiksa ibu pendeta. Makanya pulang dari Israel saya sudah bulat hati, saya mau cerai karena saya mau ikut Tuhan dengan tenang. Saudara, waktu istri saya cerita, saya cuma berpikir begini saudara. Dunia memang jahat dan dunia ingin membawa kepada kita perlawanan yang membuat imanmu menjadi goyah. Yang membuat pendirian dan keyakinanmu menjadi goyah. Dan salah satu caranya adalah bagaimana engkau dininabobokan dengan kenikmatan dunia yang sebenarnya membenci engkau supaya engkau meninggalkan imanmu. Saudara, iman yang seperti disampaikan di dalam kitab suci, siap menderita, karunia untuk menderita, adalah karunia di mana engkau rela dan berani membayar harga. Oleh karena kesaksian percayamu kepada dunia yang membenci kamu. Mungkin waktu engkau usaha, engkau tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dahulu. Main curang atau segala macam. Engkau bisa saja dikucilkan oleh kelompok bisnismu. Kalau engkau berani untuk menerima kucilan itu karena imanmu, engkau sedang diberikan kekuatan, karunia untuk menderita. Saudara, dulu pada waktu saya pernah berkecimpung di dunia hukum, saya pernah menjadi seorang yang bekerja di kantor hukum. Waktu saya pernah melakukan satu tugas di pengadilan untuk membela klien. Saudara, saya juga ditawarkan untuk menyogok. Saya bilang sama pimpinan saya tidak mau. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi saya punya perkara kalah, saudara-saudara. Saya nggak katakan bahwa orang yang bersih lalu kemudian juga tidak ada yang menang. Ada. Cuman dalam kasus saya kalah, saudara-saudara. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, saudara-saudara, saya siap untuk menjadi seorang yang berkecimpung di dalam hukum, menjadi seorang penasehat pembela hukum atau lawyer yang tidak terkenal, yang bisa saja orang tidak mau cari karena kamu pasti kalah, karena kamu tidak melakukan cara-cara yang mungkin harusnya kamu lakukan mengikuti dunia punya saran. Nah, saudara, saya mau katakan ada begitu banyak hal yang membuat engkau bisa menderita karena imanmu.
Anak sekolah, pada waktu engkau belajar dan waktu ujian kamu tidak kasih contek, kamu bisa dibilang teman sok tahu, sok suci, dan bagai macam sindiran yang bisa saja pada waktu kamu beristirahat setelah belajar, kamu dijauhi sama teman-teman. Jangan mau deketin itu si Joni. Dia orangnya sok alim. Dia orang yang gak mau menolong orang yang lagi kesulitan saat ujian dengan tidak memberi contekan. Saudara, hal-hal seperti itu adalah bagian dalam pernyataan iman yang mana engkau akan mengalami penderitaan. Dan Paulus bilang, kamu bukan saja dikaruniakan karunia percaya, yang menjadi karunia yang Allah berikan sehingga engkau menjadi orang percaya, tetapi engkau juga mendapatkan karunia berikutnya, second blessing, yaitu engkau diberikan karunia kuat menderita. Dengan kata lain, pada waktu Allah memberikan hatimu percaya, Dia juga memberikan kekuatan untuk engkau siap menanggung resiko dari imanmu terhadap dunia yang membenci engkau. Saudara, di tengah masa pandemi ini ada begitu banyak usaha pekerjaan orang yang menjadi sulit. Kalau kita berhadapan dengan kesulitan dunia dalam mencari uang, bisa saja tawaran teman-teman untuk main-main yang bukan-bukan, untuk bisnis yang kotor, yang penting menghasilkan uang. Di tengah lagi masa susah, istri membutuhkan biaya rumah tangga, anak sekolah engkau harus biayai. Bisa saja tawaran-tawaran itu menggelitik kita. Menggelitik untuk kita mengikuti cara-cara dunia yang kotor. Tetapi saudara, iman yang dikaruniakan Allah bukanlah iman yang keliru. Waktu Dia karuniakan iman percaya, Dia juga mengaruniakan kamu kekuatan untuk menderita sebagai karunia berikutnya yang kita kenal dengan second blessing. Kiranya Tuhan memberikan keteguhan dan kekuatan iman kepada kita, bahwa percaya kepada Kristus itu kemurahan hati Allah. Lihatlah itu sebagai blessing yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang engkau hidupi dan engkau siap untuk menjalani dengan segala konsekuensi imanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya yang dengan teguh memegang kepercayaannya. Dia pasti akan membela, Dia pasti akan membukakan jalan saat dunia menghimpit dan menggencet kita. Kiranya jemaat boleh terus menjadi orang percaya yang tidak pernah surut akan kesaksian imannya, yang tidak akan pernah mundur untuk menyatakan kesucian hidupnya dalam Kristus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kitab suci, firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, menyatakan bahwa kami bukan saja dikaruniakan karunia untuk percaya, melainkan juga karunia untuk menderita. Betapa agung dan betapa mulianya Tuhan yang memberikan second blessing ini untuk kami menjalani hidup yang tidak mudah, untuk kami menghadapi dunia yang membenci kami. Sehingga iman yang Tuhan berikan tidak menjadi kendor. Iman yang Tuhan anugerahkan tidak menjadi kalah. Bapa di sorga, mampukanlah kami oleh kekuatan Roh Kudus melakukan apa yang firman-Mu ajarkan di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GSRI di Sunter ini. Biarlah dalam masa yang tidak mudah ini, iman percaya mereka meneguhkan kesaksian untuk mereka menjalani hidup berani untuk menderita karena berpegang pada kebenaran dan menjalani kebenaran itu di dalam seluruh aspek hidup mereka.
Waktu mereka berbisnis, biarlah kebenaran Tuhan membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Pada waktu mereka berdagang, biarlah kebenaran Tuhan memberikan kepada mereka rasa hormat kepada Tuhan untuk tetap berlaku jujur dan adil. Dan pada waktu mereka menjalankan apapun dalam hidup mereka, biarlah mereka boleh dengan hati yang gentar menjalankan iman percaya mereka, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup umat-Mu. Tuhan, tumbuhkanlah pengenalan yang benar kepada umat-Mu, dan Tuhanlah yang memberikan jalan keluar terhadap apa yang sedang mereka hadapi, sehingga anak-anak-Mu boleh merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah gagal, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu Pendeta Rudi Mega bersama semu Tuhan berkati dalam pelayanan di tempat ini. Dengan seluruh anak-anak-Mu yang melayani sebagai aktivis, majelis, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gerejawi di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai mereka. Terima kasih Bapak. Dengarlah doa kami, karena di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah percaya dan anugerah untuk kami hidup menderita. Kami naikkan doa kami. Amin. Baik saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada pagi hari ini. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita kembali mengingat ayat hafalan kita di minggu yang lalu, yang terambil dari surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengingat kembali. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita ingat di minggu yang lalu. Dan saudara, untuk firman Tuhan yang minggu yang akan datang terambil dari surat Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-29. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian firman Tuhan yang perlu kita ingat untuk minggu yang akan datang. Baik saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita menaikkan pujian untuk mengiringi persembahan kita dari KPPK nomor 50. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hitung berkat-Mu, count your blessing. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama, kemudian kita dengarkan musik, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang kedua saja. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat
satu persatu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Musik saja. Kita naikkan pujian bait yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memuji-Nya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari saudara kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh mengembalikan sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat ini biarlah Tuhan boleh dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memperhatikan ada beberapa warta saudara yang bisa saudara ikuti dan saudara perhatikan di layar monitor maupun melalui grup WhatsApp yang sudah dibagikan kepada saudara. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dimanapun Bapak Ibu berada dan Tuhan memberkati. Majelis dan badan pengurus GSRI Sunter mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Heri Kwok dari Gereja Kalam Kudus Mangga Besar yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Saudara, bersyukur untuk kebaktian doa 10 hari yang sudah kita adakan bersama-sama. Biarlah melalui momen ini setiap kita semakin dibangkitkan semangat kita di dalam berdoa bersama-sama. Saudara, untuk perjamuan Tuhan di bulan Juni 2021 akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 6 Juni 2021. Bagi jemaat yang ingin ambil bagian di dalam perjamuan ini dapat mempersiapkan hati dengan mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja atau terlebih dahulu menghubungi pihak gereja. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Soleman. Mari kita terus tetap semangat bergabung bersama di dalam grup Share and Grow Together untuk kita boleh saling peduli, saling memperhatikan dan boleh saling mendoakan bersama-sama. Saudara, gerakan GSRI Sunter Peduli masih terbuka bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk tergerak hati mendukung kegiatan ini, dapat memberikan dan menyalurkan persembahan gerakan GSRI Sunter Peduli ke nomor rekening GSRI Sunter dengan memberikan kode transfer angka 12 di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu berikan. Mari kita juga mengikuti kebaktian doa tengah minggu dan juga kebaktian doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Berikut ini beberapa jadwal kegiatan sepekan yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Silakan saudara memperhatikan dan saudara juga bisa mengikutinya. Saudara, di minggu ini ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun. Pada tanggal 20 Mei ada Ibu Ana Susanti dan pada tanggal 23 Mei ada Ibu Irawati Karyadi. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada kedua saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ada beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan bersama-sama. Saudara terus mendukung di dalam doa dan saudara terus boleh mendoakannya. Baik itu bagi bangsa dan negara, bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pergumulan kita secara pribadi. Baik saudara, demikian beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dan saudara bisa doakan dan juga saudara perhatikan
jadwal-jadwal kegiatan selama 1 minggu ini. Tuhan memberkati. Baik saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita doakan untuk mereka yang berulang tahun dan kemudian kita nyanyikan doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk kedua saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersyukur ada Ibu Ana Susanti, ada Ibu Ira yang berulang tahun. Kami serahkan mereka ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk Ibu Ana, untuk Ibu Irawati, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, khususnya di dalam iman mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan saudara sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.